warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gepira Salwarizkila. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dunia MTCNA ini. Kita masuk pada materi bab yang ke-8 yaitu mengenai DHCP dan juga ARP. Ini merupakan kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol jaringan yang memungkinkan server untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Selain IP address, ada beberapa konfigurasi lainnya yang dapat didistribusikan melalui DHCP seperti default gateway, DNS server, dan juga subnet mask. DHCP itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada DHCP server. DHCP server adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. DHCP ini merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol jaringan yang mengotomatiskan konfigurasi IP atau Internet Protocol. Untuk jenis DHCP yang kedua yaitu ada DHCP Client. DHCP Client ini adalah perangkat yang menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server. DHCP Client merupakan host internet yang menggunakan protokol Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP untuk mendapatkan parameter konfigurasi seperti alamat IP. Yang ketiga ada DHCP Relay. Dynamic Host Configuration Protocol Relay adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menetapkan alamat IP ke semua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan secara otomatis. Atau lebih singkatnya, penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, fungsi dari DHCP ini yang pertama yaitu mengelola dan menyebarkan IP address, yang kedua memperbarui IP address secara otomatis, yang ketiga mencegah IP konflik. Alamat IP yang sama akan mengakibatkan terjadinya konflik jaringan antar perangkat. Nah, DHCP ini kemudian mengelola IP dengan baik sehingga mengurangi resiko kesalahan ataupun kesamaan alamat IP antar perangkat. DHCP yang terakhir yaitu mendorong penggunaan kembali IP address. DHCP ini akan memeriksa apakah alamat IP tersebut sedang tidak digunakan atau off sehingga alamat dapat digunakan oleh perangkat klien lainnya. DHCP ini sering disingkat menjadi DORA atau DORA. Yang pertama yaitu D atau Discover. Cara kerja DHCP ini dimulai dengan proses yang disebut Discover. Discover ini dilakukan oleh perangkat klien dengan mengirimkan DHCP Discover Message kepada server. Jadi nanti klien akan mengirimkan pesan kepada server untuk memberitahukan bahwa klien tersebut butuh konfigurasi jaringan. Selanjutnya O atau Offer. Kemudian server yang menerima pesan ini akan melakukan offer, yaitu membalas pesan tadi dengan mengirim DHCP offer message. Pesan offer ini berisikan penawaran konfigurasi jaringan yang tersedia untuk si klien. Kemudian yang ketiga ada R atau request. Request ini selanjutnya klien akan melakukan request, yaitu membalas pesan dari server tadi dengan mengirim DHCP request message. Pesan request ini berisikan pernyataan klien bahwa ia setuju dengan penawaran yang diberikan server tadi. Yang terakhir adalah acknowledgement. Terakhir, server akan melakukan acknowledgement, yaitu membalas kembali pesan dari klien dengan mengirimkan DHCP acknowledgement message. Pesan acknowledgement ini berisikan informasi konfigurasi jaringan sesuai kesepakatan. ARP. ARP ini adalah kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol atau ARP Address Resolution Protocol atau ARP adalah protokol
protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan IP. Dalam lapisan jaringan bermodel OSI layer, ARP ini bekerja antara layer 2 dan juga layer 3. Jadi, fungsi utama protokol ini adalah untuk merubah IP address 32 bit menjadi 48 bit yang merupakan alamat untuk MAC address. ARP digunakan ketika pengguna ingin berkomunikasi di jaringan area lokal atau Ethernet. Jaringan ini membutuhkan alamat MAC address pengirim dan penerima sebelum transfer data dilakukan. Tanpa MAC address, pengguna tidak dapat melakukan komunikasi, mengirim, menerima, atau bertukar paket data dengan perangkat lain. Kelebihan utama menggunakan ARP yaitu yang pertama, MAC address itu bisa didapatkan secara mudah dan cepat jika sudah mengetahui IP address-nya. Yang kedua, yaitu tidak memerlukan konfigurasi yang rumit pada node akhir karena MAC address ini ditemukan kapanpun saat dibutuhkan. Untuk peran ARP ini memastikan komunikasi yang lancar antara perangkat dengan jaringan. Untuk peran ARP ini memastikan komunikasi yang lancar antara perangkat dalam jaringan dengan cara menemukan alamat MAC address dari perangkat tujuan berdasarkan alamat IP yang diberikan. Nah, ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan data ke perangkat lain, ia akan terlebih dahulu memeriksa ARP change untuk mencari alamat MAC dari perangkat tujuan. Jadi, jika tidak ditemukan, perangkat akan mengirimkan permintaan ARP ke seluruh jaringan. Perangkat yang memiliki alamat IP tujuan akan merespon dengan mengirimkan alamat MAC-nya. Informasi ini kemudian akan disimpan dalam ARP cache ke perangkat pengirim. ARP juga berperan penting dalam mengelola alamat IP dan MAC address dalam jaringan. Dengan ARP, perangkat dapat dengan mudah menemukan satu sama lain dan berkomunikasi secara efektif. Lalu, bagaimana cara kerja ARP? Nah, ketika ingin melakukan komunikasi, perangkat tujuan akan mencari MAC address terlebih dahulu di ARP table atau ARP cache. Pada sistem operasi Windows, kamu dapat mengecek ARP cache dengan cara memasukkan perintah ARP strip A di command prompt. Jika alamat IP sudah ada, MAC address tersebut nantinya digunakan untuk berkomunikasi. Di sisi lain, perangkat sumber akan menghasilkan pesan ARP request apabila alamat MAC-nya tidak tersedia. Perangkat sumber harus memasukkan MAC address dan IP address secara manual dalam pesan request tersebut. Sementara alamat MAC dan IP address penerima tidak diubah sedikitpun atau dibiarkan kosong. Kemudian, perangkat sumber akan menyebarkan pesan ARP request ke seluruh perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal. Di tahap ini, setiap perangkat membandingkan IP-nya sendiri dengan IP address tujuan. Jika sesuai, perangkat akan membalas pesan tersebut dengan mengirimkan ARP reply, sehingga komunikasi dapat terjadi. Sebaliknya, jika tidak sesuai, perangkat akan menolaknya dengan melakukan dropping paket. Nah, untuk catatan perlu diketahui bahwa ARP atau ARP reply merupakan unique cache dan tidak disebarkan ke perangkat lain. Jadi nanti pesan balasan ini hanya akan diterima oleh perangkat sumber untuk menerima atau alamat MAC address penerima sekaligus memperbarui ARP cache-nya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.